Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah dipertanyakan, sampai malam Natal itu datang dan menghancurkan segalanya. Panas lasagna yang menumpah ke baju saya masih terasa membara di kulit, tapi yang lebih menyakitkan adalah tapan ibu penuh kebencian yang tak pernah saya bayangkan. "Kamu bukan anakku lagi," teriaknya, suaranya pecah di tengah ruang makan yang tadinya hangat dengan lagu-lagu Natal. Malam itu, rumah kami di pinggiran Jakarta ramai seperti biasa. Ayah duduk di ujung meja, diam seperti biasanya. Adik perempuan saya, Rina, menunduk tak berani menatap saya. Saya, Andi, baru saja pulang dari Bandung setelah 2 tahun merantau untuk kuliah. Saya sudah merencanakan semuanya, makan malam bersama, tukar kado, dan akhirnya memberitahu mereka tentang Ricky, pria yang saya cintai. Ricky. Nama itu saja sudah membuat hati saya berdegup lebih kencang. Kami bertemu di kampus, di tengah keramaian mahasiswa yang sibuk dengan demo dan tugas. Dia dari keluarga sederhana di Yogyakarta, pintar, pendiam, tapi tatapannya selalu penuh kehangatan saat menatap saya. Kami mulai dari teman diskusi, lalu saling curhat di malam-malam hujan deras, sampai akhirnya saya sadar bahwa perasaan ini bukan sekadar persahabatan. Saya takut, tentu saja. Di Indonesia ini, menjadi gay seperti membawa bom waktu di dada. Tapi dengan Ricky, saya merasa utuh untuk pertama kalinya. Saya sudah membayangkan reaksi keluarga. Ibu yang religius, selalu ke masjid setiap Jumat, pasti akan marah. Ayah yang konservatif, mantan pegawai negeri yang pensiun dini, mungkin akan diam saja. Tapi saya pikir, cinta mereka pada saya akan menang. Saya salah besar. Malam itu dimulai biasa saja. Ibu bangga sekali dengan lasagna buatannya, resep dari internet yang dia coba khusus untuk Natal. "Ini spesial buat kamu, Nak," katanya sambil tersenyum saat menyodorkan piring. Saya makan pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya, setelah doa bersama, saya bilang, "Bu, Yah, ada yang mau aku ceritakan. Aku punya pacar. Namanya Ricky." Senja itu terasa hening sejenak. Rina tersenyum kecil, dia sudah tahu dari chat saya. Tapi ibu, wajahnya berubah. "Pacar perempuan kan? Cantik ya?" tanyanya penuh harap. Saya menggeleng pelan. "Bukan, Bu. Ricky laki-laki. Aku gay." Piring lasagna di tangan ibu jatuh. Saus merah panas menumpah ke baju saya, membakar kulit, tapi saya tak bergerak. Air mata ibu mengalir deras. "Astagfirullah. Kamu bilang apa tadi? Gay? Kamu gila ya? Ini dosa besar, Andi. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Hati saya hancur berkeping-keping. Saya pernah membayangkan penolakan, tapi bukan seperti ini. Bukan dengan lasagna yang dibuat penuh cinta kini menjadi senjata. Ayah hanya menunduk, tangannya gemetar memegang garpu. "Sudah, Bu. Biar dia pergi dulu," katanya pelan, tapi itu sama saja dengan mengusir. Saya berdiri, baju basah oleh saus, dada sesak. Dalam hati, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya salah mencintai? Apakah Ricky layak untuk semua ini? Tapi saat itu, saya hanya bisa keluar rumah, meninggalkan malam Natal yang seharusnya penuh sukacita menjadi mimpi buruk. Di luar, hujan mulai turun. Saya duduk di teras, telepon Ricky. "Aku bilang sudah," bisik saya. Suaranya di ujung sana tenang, "Aku di sini, Andi. Kita hadapi bersama." Tapi bagaimana bersama jika keluarga sendiri menolak? Malam itu, saya tidur di kos teman. Pikiran berputar liar. Saya ingat masa kecil, saat ibu mengajari saya sholat, bilang bahwa Allah mencintai semua ciptaannya. Kenapa sekarang berbeda? Apakah karena tetangga? Karena takut malu? Atau benar-benar karena agama? Saya menangis sendirian, merasa sendirian di dunia ini.
Tapi di balik air mata, ada tekad kecil yang mulai tumbuh, saya harus membela diri. Saya bukan monster. Saya hanya Andi yang mencintai Ricky. Hari-hari setelah malam Natal itu terasa seperti neraka yang lambat. Saya tak pulang ke rumah, tinggal sementara di kos Ricky di Bandung. Dia memeluk saya setiap malam, tapi pelukannya tak bisa menghapus luka dari kata-kata ibu. Kamu bukan anakku lagi. Kalimat itu berputar di kepala saya seperti mantra kutukan, membuat saya bangun tengah malam dengan dada sesak. Ricky sabar sekali. Dia tak pernah memaksa saya cerita, hanya duduk di samping, memegang tangan saya saat saya menangis. Keluargamu butuh waktu, Andi, katanya lembut. Tapi saya tahu di masyarakat kita, waktu tak selalu menyembuhkan. Kadang justru memperburuk. Saya takut ibu akan semakin membenci, ayah semakin diam, dan Rina terjebak di tengah. Saya mulai mencari tahu lebih dalam tentang diri saya. Di internet, saya baca cerita-cerita orang lain seperti saya di Indonesia. Ada yang diusir, ada yang dipaksa nikah, ada yang bunuh diri karena tak tahan tekanan. Hati saya semakin berat. Apakah nasib saya juga begitu? Tapi ada juga yang bertahan, yang akhirnya diterima keluarga setelah bertahun-tahun. Harapan kecil itu yang saya pegang. Rina menelepon suatu hari. Kak, ibu nangis terus. Dia bilang menyesal, tapi juga marah. Yah, diam saja. Suara adik saya gemetar. Saya ingin pulang memeluk ibu, bilang bahwa saya masih anaknya. Tapi bagaimana? Jika Lasagna saja bisa menjadi senjata, apalagi yang akan terjadi? Konflik dalam hati saya semakin ganas. Saya mencintai Ricky, benar-benar mencintai. Dia yang membuat saya merasa hidup, yang mendengarkan mimpi saya menjadi desainer tanpa menghakimi. Tapi keluarga, mereka darah daging saya. Tanpa mereka, saya seperti pohon tanpa akar. Saya putuskan untuk menulis surat pada ibu. Malam itu, dengan tangan gemetar, saya tuangkan semuanya. Bu, aku masih anak ibu. Aku tidak berubah, hanya lebih jujur sekarang. Aku mencintai Ricky seperti ibu mencintai Yah. Tolong beri aku kesempatan. Saya kirim melalui Rina, tak berani langsung. Balasan datang 2 hari kemudian. Rina datang ke Bandung membawa surat dari ibu. Hati saya berdegup kencang saat membuka. Andi, ibu malu. Tetangga sudah mulai bisik-bisik. Ini bukan ajaran agama kita. Pulanglah, tapi tinggalkan itu semua. Air mata saya jatuh lagi. Malu. Karena tetangga. Bukan karena saya, tapi karena gosip. Saya marah, sedih, campur aduk. Ricky memeluk saya dari belakang. Kita lawan bersama, bisiknya. Tapi bagaimana melawan? Saya mulai berpikir untuk coming out lebih luas, mungkin ke teman-teman. Tapi takut. Di Indonesia, gay sering dianggap penyakit, dosa, atau tren barat. Saya bukan itu. Saya lahir begini. Suatu malam, saya mimpi tentang masa kecil. Ibu menggendong saya saat sakit, bilang ibu sayang Andi selamanya. Bangun tidur, saya menangis lagi. Cinta ibu dulu begitu murni, kenapa sekarang condisional? Ricky ajak saya jalan ke masjid kecil dekat kos. Kita sholat bersama, minta petunjuk. Kami sholat, sujud lama. Dalam hati, saya berdoa, ya Allah, jika ini salah, tunjukkan jalan. Tapi jika bukan, beri kekuatan pada keluargaku. Perlahan, saya mulai bangkit. Saya kembali kuliah, fokus pada tugas akhir. Ricky selalu dukung. Tapi luka itu masih ada, menunggu penyembuhan. Konflik semakin memuncak saat tahun baru tiba. Rina menelepon, bilang ibu sakit. Kak, ibu demam tinggi sejak Natal. Dokter bilang stres. Hati saya terbelah. Saya ingin pulang, tapi takut ditolak lagi. Ricky dorong saya. Pergi, Andi.
Ini kesempatan. Saya naik kereta ke Jakarta sendirian. Di perjalanan pikiran berputar liar. Apa jika saya muncul, ibu semakin sakit? Apa ayah akan marah? Tapi saya harus coba. Sampai rumah, suasana muram. Rina peluk saya di pintu. Ibu di kamar. Saya masuk pelan. Ibu terbaring lemah, wajah pucat. Saat melihat saya, air matanya mengalir. Andi. Saya duduk di samping ranjang, pegang tangannya. Bu, makan aku. Tapi ibu tarik tangan. Kamu masih dengan itu. Saya mengangguk. Ya, Bu. Aku mencintainya. Ibu menangis keras. Kenapa kamu buat ibu malu begini? Kami keluarga baik-baik, Andi. Agama kita melarang. Saya tahan air mata. Bu, agama juga ajarkan cinta kasih. Aku tidak memilih ini, Bu. Aku lahir begini. Ayah masuk, diam di pojok. Sudah, biarkan dia. Tapi nada ayah dingin. Malam itu, kami bertengkar lagi. Ibu bilang saya egois, merusak keluarga. Saya balas bahwa penolakan mereka yang merusak. Rina nangis di tengah. Akhirnya, saya keluar kamar, duduk di ruang tamu sendirian. Dalam hati, konflik semakin dalam. Saya merasa bersalah, tapi juga benar. Apakah membela diri berarti kehilangan keluarga? Besoknya, saya cerita pada Rina tentang Ricky. Dia dengar dengan sabar. Kak, aku dukung kakak. Tapi ibu susah berubah. Saya putuskan bertemu tetangga yang gosip. Tapi tak berani. Sebaliknya, saya hubungi teman lama yang tahu rahasia saya. Dukungan mereka memberi kekuatan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rina bilang ibu diam-diam hubungi Usta untuk mengobati saya. Hati saya sakit sekali. Pengobatan konversi. Di abad ini. Saya marah pada ibu, pada masyarakat, pada diri sendiri. Tapi Ricky telepon jangan menyerah. Cinta kita lebih kuat. Saya mulai menulis jurnal, tuangkan semua rasa. Mungkin suatu hari, saya bagikan cerita ini agar orang lain tak sendirian. Cao Tang datang saat ibu mengundang Usta ke rumah. Saya pulang lagi bertekad menghadapi. Ruang tamu penuh, Usta duduk dengan al-Quran. Ini untuk kebaikanmu, nak, kata ibu. Usta mulai ceramah tentang dosa homoseksualitas. Saya dengar diam dulu, tapi saat dia bilang ini penyakit yang bisa disembuhkan, saya tak tahan. Dengan hormat, Pak Ustadz, ini bukan penyakit. Ini identitas saya. Suara saya gemetar tapi tegas. Ibu terkejut. Andi, diam. Tapi saya lanjut. Bu, aku sudah baca banyak. Psikolog dunia bilang ini normal. Aku bahagia dengan Ricky. Kenapa ibu ingin aku sengsara? Pertengkaran hebat terjadi. Ibu menangis, bilang saya durhaka. Ayah akhirnya bicara, cukup. Biarkan anak ini. Tapi Ustadz terus, bilang neraka menanti. Saya berdiri, jika Allah Maha Pengasih, Dia tak akan hukum cinta yang tulus. Saya keluar rumah lagi, kali ini dengan hati lebih kuat. Pengkhianatan dari ibu menyakitkan, tapi juga membangunkan saya. Ricky jemput saya. Kami habiskan waktu bersama, bicara masa depan. Kita bisa pindah, mulai baru, katanya. Tapi saya tak mau lari. Saya ingin keluarga mengerti. Rina rahasia bertemu saya, bilang ibu menyesal tapi gengsi. Ibu baca artikel tentang diam-diam. Harapan muncul lagi. Saya kirim foto saya dan Ricky pada Rina, minta tunjukkan pada ibu pelan-pelan. Konflik dalam hati semakin hebat. Saya rindu ibu, tapi tak mau ubah diri. Bulan-bulan berlalu, hubungan renggang tapi tak putus. Rina jadi jembatan. Suatu hari, ibu telepon sendiri. Pulanglah, Andi. Ibu kangen.
Saya pulang dengan Ricky. Hati deg-degan. Ibu buka pintu, tatap Ricky lama, lalu peluk saya. Makan ibu. Air mata kami bercampur. Ricky duduk diam, hormat. Ibu cerita setelah kejadian Usta, dia baca banyak, bicara dengan psikolog lewat Rina. Ibu salah, nak. Ibu takut kehilangan kamu lebih dari takut gosip. Ayah akhirnya bicara, kami belajar menerima. Tak sempurna, tapi mulai. Kami makan bersama, tanpa lasagna kali ini, tapi dengan nasi goreng sederhana. Konflik dalam hati saya perlahan reda. Saya sadar, perjuangan ini panjang, tapi cinta menang. Ricky pegang tangan saya di bawah meja. Senyumnya bilang semuanya. Tahun berikutnya, Natal lagi. Rumah ramai, Ricky diundang resmi. Ibu buat lasagna lagi, kali ini dengan senyum. Ini untuk kalian berdua. Kami tertawa, cerita masa lalu. Luka masih ada, tapi jadi pelajaran. Saya sadar, menjadi gay di Indonesia tak mudah. Ada penolakan, pengkhianatan, air mata. Tapi ada juga penerimaan, cinta yang lebih dalam. Keluarga saya berubah perlahan karena melihat kebahagiaan saya. Mungkin tak semua beruntung seperti saya, tapi cerita ini harapan. Saya bangkit membela diri, dan itu selamatkan saya. Cinta pada Ricky, pada diri sendiri, pada keluarga yang akhirnya mengerti. Malam itu, di bawah pohon Natal, saya berdoa syukur. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna.